Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-23 ayat 1 sampai ke 11. Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi Imam Besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam Mahkamah Agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui keduanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan hidup dituntun oleh kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu dan kami hendak belajar sesuatu daripadanya. Tuhan, ajarilah kami, tuntunlah kami ya Roh Kudus, supaya melalui apa yang akan kami renungkan sebentar, kami sungguh beroleh tuntunan bagaimana kami hidup di tengah-tengah zaman ini, bagaimana kami hidup dituntun oleh firman-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk berjalan, sebab Engkaulah penyerta hidup kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah saudara, latar belakang peristiwa yang terjadi Paulus diadili di Mahkamah Agama ini adalah setelah dia ditangkap di Yerusalem ketika dia baru datang dan sedang melakukan upacara untuk mentahirkan diri karena hasutan dari orang-orang yang bertemu dengan dia di Asia Kecil itu. Maka dia dianggap sudah melawan Musa, melawan adat istiadat orang Yahudi, lalu dia ditangkap oleh orang-orang di Yerusalem.
Tetapi ketika dia mau dipukuli, dia diselamatkan oleh pasukan di Roma, dan kemudian dia ditangkap oleh pasukan Roma. Tetapi ketika mau diperiksa, mereka mendapati bahwa Paulus itu adalah warga negara Roma, sehingga mereka tidak jadi menyiksa dia. Tapi kemudian kepala pasukan itu menyuruh berkumpul mahkamah agama Sanhedrin ini untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi sesungguhnya antara orang-orang Yahudi ini dengan Paulus. Nah, memang orang Romawi tidak boleh ikut campur urusan orang Yahudi. Tetapi sebagai pemegang otoritas pemerintahan, ketika mereka menyelidiki sesuatu, mereka bisa minta orang-orang itu untuk berkumpul demi mengetahui masalah-masalah yang terjadi di masyarakat mereka. Dan itu sebabnya mahkamah agama ini kemudian berkumpul ya. Dan nampaknya bukan di bait Allah. Karena orang Romawi tidak boleh masuk ke bait Allah. Mereka berkumpul di satu tempat, dan kemudian Paulus dibawa untuk diperhadapkan dengan mereka dengan pengawalan itu. Nah, kalau kita lihat nanti kepala prajurit itu kemudian menyuruh anak buahnya turun untuk mengambil Paulus, nampaknya orang-orang itu mengambil jarak dari pertemuan itu ya, sehingga mahkamah agama dan Paulus itu bertemu sendiri. Begitu ya. Pertemuan itu dimulai dari catatan Lukas itu bahwa Paulus itulah yang pertama kali ngomong di hadapan mahkamah agama Sanhedrin itu. Mungkin dia dulu adalah salah satu dari mereka juga. Itu sebabnya dengan tenang dia berkata pada mereka, "Saudara-saudara, pada hari ini aku telah hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Maka dengan kata lain, Paulus itu sedang berkata pada mereka, "Saudara-saudara, kalian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan." Karena ini majelis agama ya. Aku dulu juga seperti kalian, dan di hadapan kalian aku mau bersaksi bahwa aku ini juga terus berusaha untuk hidup dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan kejujuran, dengan hati yang tulus. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan di Kisah Rasul pasal 24 ayat 16, dia mengatakan hal yang sama nanti ya di hadapan Felix. Dan kalau kita membaca dalam surat-suratnya, kita tahu bahwa bagaimana dia itu juga adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Kalau kita baca dalam Filipi 3 ayat 6 itu, dia juga mengatakan, "Aku dulu seorang Farisi dan aku bersungguh-sungguh melakukan ajaran Tuhan." Begitu ya, termasuk ketika dia menyiksa orang Kristen itu, dia melakukannya dengan hati yang tulus untuk membela Tuhan. Nah, itu yang dia katakan ya. Sehingga Paulus itu sesungguhnya mau mengatakan, aku sama dengan kalian. Aku bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita itu. Sehingga ia tidak merasa bersalah bertemu dengan para pemimpin orang Yahudi itu. Dan dia juga merasa tidak bersalah di hadapan Allah. Hatinya tenang. Tetapi saudara-saudara, Lukas mencatat karena perkataan itu justru imam besar itu menjadi marah. Barangkali dia menganggap Paulus ini gak benar, tapi tetap aja merasa dirinya benar begitu ya. Sehingga dia menyuruh orang yang di dekat Paulus itu untuk menampar Paulus. Atas tamparan itu kemudian kita membaca tanggapan Paulus begini. Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dilabur putih. Engkau duduk di sini sesungguhnya untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Tapi dengan caramu menampar aku itu, sesungguhnya engkau melakukan apa yang salah menurut hukum Taurat. Yaitu apa? Memberikan hukuman tanpa diadili lebih dulu, begitu ya. Nah, saudara-saudara, perkataan tembok yang dilabur putih itu menunjukkan, hai kamu orang munafik, di dalamnya itu kamu itu kotor, sesungguhnya kamu itu tembok yang mungkin di dalamnya itu sudah keropos-keropos, tapi kamu kelihatan bagus karena kamu dilabur putih, begitu ya. Nah, tetapi nampaknya Paulus mengatakan ini bukan karena Ananias itu imam besar. Ya, dia tidak tahu ternyata. Ya, sehingga setelah dia mengatakan itu,
Dia mengatakan bahwa kenapa kamu berlaku tidak sebagaimana seharusnya orang yang mengerti hukum Taurat? Lalu dia mendengar jawaban dari orang-orang yang hadir di situ. Katanya, engkau ini kok berani mengecam imam besar Allah? Lalu jawab Paulus, saudara-saudara, aku tidak tahu kalau dia imam besar. Nah, nampaknya Paulus betul-betul tidak tahu ya, sehingga dia berkata, aku mengerti kebenaran itu. Janganlah engkau berkata jahat terhadap pemimpin bangsamu. Ya, saya rasa kita semua tahu ya, bagaimana Daud itu menghormati Saul. Dan sebagai seorang ahli Taurat, Paulus pun dia tahu ya, teladan dari Daud ini bagaimana dia tidak berani tidak menghormati pemimpin bangsanya. Nah saudara-saudara, jadi nampaknya ini betul-betul Paulus tidak tahu bahwa dia adalah imam besar itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok tidak tahu? Menurut catatan yang saya baca, imam besar ini adalah imam besar Ananias bin Nedebaios, ya, yang menjadi imam besar pada tahun 47 sampai 59 Masehi. Nah, saudara-saudara, Ananias dikenal sebagai seorang yang keras, korup, dan bersekutu dengan pihak Romawi untuk mempertahankan kekuasaannya. Nah, dari tahun bertahtanya Ananias ini, kita tahu pada waktu itu Paulus sudah bertobat ya. Dan kalau kita belajar bahwa Paulus ini sudah sekitar 10 tahun begitu ya sejak dia bertobat, dan dia keliling ke Asia kemana-mana. Dia mungkin ke Yerusalem baru 2-3 kali. Bisa jadi Paulus tidak tahu betul siapa imam besar pada waktu itu. Karena waktu dia pulang ke Yerusalem pun dia tidak bertemu dengan imam besar. Dia bertemu dengan para rasul gitu ya. Nah, Ananias itu kira-kira pada waktu itu sudah menjabat sekitar 10 tahun ya. Ya, sehingga dia betul tidak kenal. Ada pengamat yang lain, penafsir yang lain mengatakan bahwa ya ini karena pertemuannya tidak di dalam gereja, dan barangkali karena ini pertemuan untuk penyelidikan, imam besar tidak berpakaian sebagai imam besar, tapi mereka datang setelah mahkamah agama itu sebagai orang-orang yang diundang untuk memberikan keterangan oleh orang-orang Romawi itu, begitu ya. Dan alasan ketiga, barangkali ada penafsir yang mengatakan Paulus itu matanya kurang jelas. Mungkin akibat pertemuan dengan Tuhan Yesus yang membuat dia buta itu, ketika dia disembuhkan oleh Ananias, matanya kurang baik. Kita mengenal Paulus pernah dalam kitab Galatia mengatakan tulisanku itu besar-besar, yang menunjukkan barangkali dia kurang jelas penglihatannya. Nah, itu beberapa faktor yang membuat barangkali Paulus tidak mengenali imam besar itu. Ya. Nah, tetapi saudara-saudara, ada penafsir yang mengatakan ketika Paulus mengalami perlakuan yang tidak benar itu, dan dia mengatakan bahwa Tuhan akan menamparmu, barangkali itu juga adalah nubuat ya, yang disampaikan Tuhan kepada Paulus. Barangkali itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Farisi yang nanti membela Paulus ya, ada malaikat yang membisikkan sesuatu gitu ya. Karena apa? Karena kemudian nanti sejarah mencatat beberapa tahun kemudian, pada tahun 59, 10 tahun sebelum Yerusalem dihancurkan, Ananias ini mengalami pemberontakan oleh orang Yahudi karena sikapnya yang kasar dan keras dan korup itu, dan dia kemudian terpaksa harus melarikan diri, berlindung pada kekaisaran Romawi, dan pada perang melawan Roma tahun 59 dia akhirnya dibunuh ya oleh orang-orang Yahudi sendiri. Nah, ada penafsir mengatakan ya itulah tamparan Tuhan kepada Ananias ini ya. Tetapi sisi yang lain, dari pengakuan Paulus kita mengerti bahwa Paulus itu adalah seorang yang rendah hati. Dia tidak melawan dengan mengatakan imam besarmu tidak benar segala macam, tidak. Tapi dia seakan-akan minta maaf. Maaf, saya tidak kenal dia. Saya tahu firman Tuhan. Yang
mengatakan tidak boleh melawan pemimpin kita. Nah saudara, biarlah kita dalam menghadapi tekanan, pergumulan, kita tetap jernih di dalam iman kita. Kita tetap melakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Kalau kita salah, biar dengan hati yang tulus kita juga belajar untuk mengakui kesalahan kita. Nah, tapi berikutnya kita kemudian menemukan kecerdikan Paulus. Nah, dalam catatan Lukas berikutnya dikatakan Paulus kemudian menyadari, ya karena dia sendiri adalah anggota Sanhedrin, bahwa di dalam mahkamah agama itu ada orang-orang yang termasuk golongan Farisi dan ada orang-orang yang termasuk golongan Saduki. Nah ya, maka kemudian dia berkata seperti ini. Hai saudara-saudaraku, aku ini adalah seorang Farisi dan ayahku adalah seorang Farisi. Ya, dan aku ini ditangkap di hadapan mahkamah ini karena pengharapanku akan kebangkitan orang mati yang sesungguhnya adalah pengharapan yang paling penting bagi orang-orang Farisi, namun adalah sesuatu yang tidak diakui oleh orang-orang Saduki. Nah saudara-saudara, karena perkataan Paulus itu terjadilah perpecahan di antara majelis agama itu. Di ayat yang ke-8 itu dikatakan begini, sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Saudara, dalam catatan saya, apa bedanya sih orang Farisi dan orang Saduki ya? Yang pertama, saudara-saudara, orang Farisi itu adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk melakukan hukum-hukum Musa. Ya, kata Faris itu berasal dari kata perusim yang artinya terpisah, yang memisahkan diri, bersungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat. Ya, nah orang Farisi katanya tidak lebih dari 7.000 orang, sehingga mereka merupakan kelompok yang sangat kompak begitu ya. Mereka bisa saling melindungi dan saling menghargai. Mereka bukan orang-orang yang kaya, tapi orang bersungguh-sungguh. Dan sebaliknya orang Saduki ini adalah golongan dari kelompok Sadok, ya dari kata imam Sadok, yaitu imam besar pada zaman Zerubabel itu. Dan mereka adalah golongan orang-orang terhormat, aristokrat begitu ya, bangsawan, kaum elit yang dekat dengan penguasa Romawi, dekat dengan struktur kekuasaan. Lah dalam pengajarannya, orang Farisi itu percaya pada kebangkitan orang mati dan percaya pada tradisi lisan. Jadi pengajaran-pengajaran para nabi semua itu diterima dengan baik. Sebaliknya orang Saduki hanya percaya pada 5 kitab Taurat Musa, begitu ya. Dan dia tidak percaya kebangkitan orang mati, tidak percaya ada malaikat, tidak percaya ada setan-setan, roh-roh gitu ya. Mereka adalah orang yang menekankan etika dan moral dan lebih bersikap liberal dibandingkan dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi lebih diterima di masyarakat luas daripada orang-orang Saduki, tetapi orang-orang Saduki ini menduduki tempat-tempat kepemimpinan yang penting di masyarakat karena pengaruh kekuasaan Romawi dan pengaruh keluarga mereka yang orang-orang terhormat. Nah saudara-saudara, imam besar Ananias ini memang tidak secara langsung disebut sebagai orang Saduki, tapi dari penjelasan-penjelasan yang saya baca, sangat mungkin bahwa imam besar Ananias ini sendiri adalah seorang Saduki, ya, karena mengingat nanti dia akan lari kepada pemerintahan Romawi, dan secara tradisi memang keturunan Imam Sadok ini menjadi orang-orang yang menjadi imam besar di kalangan orang-orang Israel. Orang-orang Farisi memusuhi Yesus karena mereka menganggap Yesus itu menghujat Tuhan, ya. Tetapi ada orang-orang Farisi yang pun bertobat, termasuk Nikodemus, karena kemudian dia menyadari sungguh ada kuasa Allah yang nyata
dalam hidup Tuhan Yesus. Orang-orang Saduki membenci Tuhan Yesus karena Yesus mengaku dirinya adalah raja orang Yahudi, kekuasaan. Dan mereka terlibat dalam penyaliban Yesus dengan membawanya kepada orang-orang Romawi itu. Ya. Nah, setelah Yerusalem hancur tahun 70, menurut catatan sejarah, orang-orang Farisi itu tetap bertahan. Ya, mereka di mana-mana tempat menjadi cikal bakal dari Yudaism rabbinik. Jadi orang-orang Yahudi yang terus bertahan di mana-mana. Dan orang-orang Saduki hilang ya setelah Yerusalem hancur karena tidak ada lagi kekuasaan yang ada. Nah, inilah yang membuat mereka itu kemudian bertengkar. Dan kita tahu nanti dalam ayat-ayat berikutnya itu orang-orang Farisi ini bahkan kemudian memihak pada Paulus. Ya, memihak pada Paulus dan mengatakan begini, kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya. Nah, saudara, bukan cuma orang-orang Farisi ini membela Paulus, bahkan sepertinya mereka itu membela apa yang dikatakan Paulus. Ya, nampaknya ada malaikat yang berkata melalui Paulus. Kita tidak tahu yang di mana yang dimaksud ya. Tetapi mungkin sekali karena dia menegur imam besar itu ya, karena imam besar kan orang Saduki dan dalam perbantahan itu terjadi keributan antara orang Saduki dan orang Farisi, dan ada orang-orang Farisi itu nampaknya yang tidak senang juga dengan imam besar Ananias ini karena memang dia dikenal sebagai orang yang keras dan ada korupnya. Orang-orang Farisi ini terkenal sebagai orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan hukum Taurat dan mereka tidak korup, begitu ya. Itu sebabnya mereka kemudian membela Paulus. Nah, keributan itu membuat akhirnya kepala pasukan itu memutuskan untuk membawa Paulus pergi kembali ke markas tanpa menyelesaikan pertemuan itu. Dan firman Tuhan hari ini ditutup dengan ayat 11. Pada malam berikutnya, Tuhan sendiri datang di sisi Paulus dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau dengan berani bersaksi bagi aku di Roma. Saudara-saudara sekalian, hati yang ditunjukkan Paulus kepada bangsanya, itu Tuhan kehendaki juga ditunjukkan Paulus pada bangsa-bangsa yang lain. Seperti engkau bersaksi bagiku di antara bangsamu ini, kamu akan ke Roma. Dan seperti itu juga engkau mesti bersaksi bagiku di kota Roma, di pusat dunia itu. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari PA kita hari ini? Pertama, kita boleh belajar bagaimana Paulus itu karena ketulusan hatinya dalam mengasihi Tuhan dan bangsanya, dia bisa dengan tenang menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan itu dengan baik, dengan sabar, dengan kuat, ya. Dia tidak terprovokasi untuk melakukan apa yang jahat, tapi dia terus memberitakan apa yang benar untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, kita belajar hari ini bahwa sesungguhnya Tuhan memperhatikan semua yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan perhatikan hati kita. Dan Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan berdiri di samping Paulus, menunjukkan bahwa aku menyertaimu. Nama gereja kita Immanuel, Tuhan beserta kita. Mari saudara-saudara, kita terus berjalan bersama Tuhan. Dan mari kita mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan pada Paulus. Seperti engkau sudah bersaksi dengan baik di tengah-tengah lingkunganmu, keluargamu, gerejamu hari ini. Demikianlah,
Engkau mesti bersaksi bagiku dengan baik di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal aku, di tengah-tengah orang asing yang akan kubawa untuk bertemu denganmu. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan hari ini menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh membaca firman-Mu dan belajar sesuatu daripadanya. Terima kasih dalam pergumulan kami, dalam perjalanan kami mengikut-Mu. Sungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berada di sisi kami. Tolonglah kami untuk selalu menyadari hal itu dan tuntunlah kami untuk berjalan seperti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian PA kita hari ini saudara-saudara. Ini mungkin PA kita yang terakhir tahun 2024. Ya, minggu depan kita sudah masuki masa-masa Natal dan kita akan bertemu kembali di bulan Januari. Kita akan meneruskan PA ini sampai selesai seluruh kitab para rasul. Nanti sore tetap masih ada pertemuan Zoom untuk mendiskusikan bagian ini. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.